Fal iktsaru minha ma'ad dawam yaj'alul 'abda mahallan li'inayatillah wa mahabbatih. Memperbanyak dari perkara-perkara yang sunat itu serta terus-menerus itu menjadikan hamba tempat untuk mendapat inayah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada modal karena wusul ini Allah tidak akan memberi kecuali kepada orang yang dicintai Allah. Itu sudah pasti. Orang yang bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, itu pasti orang dicintai Allah. Kalau orang itu belum dicintai oleh Allah, tidak akan bisa merasakan bahwa yang berbuat itu Allah. Tidak bisa. Sarik aja orang, mencela bila ada orang macam ini, dendam melawan orang. Kenapa? Karena hatinya belum bertuhan kepada Allah. Lisannya aja bertuhan Allah, hatinya belum. Sehingga menganggap banyak yang disarikinya, banyak yang disalahkannya, banyak yang dicaci makinya. Nah, jadi supaya Tuhan itu cinta lawan kita, agar diberinya yang namanya wusul tadi. Berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wusuluka ilaihi wusuluka ilal ilmi bih, wa illa fajalla rabbuna ayyattasila huwa bisyai'in. Artinya, sampainya engkau kepada Allah adalah sampainya engkau kepada pengetahuan dengan Allah. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka maha suci Tuhan, maha besar Tuhan, bahwa berhubung itu Tuhan dengan sesuatu. Itulah terjemahnya. Min istilahatil arifin al-wusul ilallah. Sebahagian dari istilah yang seringkali digunakan oleh orang-orang arif, al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Kata-kata sampai. Orang yang sampai itu disebut al-wasil, orang yang sampai. Demikian pula istilah orang arif dekat dengan Allah, jauh dengan Allah, terdinding daripada Allah. Nah, itu istilah-istilah yang tidak bisa dimaknai dengan seadanya. Karena kalau dimaknai dengan seadanya itu kalimat mengakibatkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi seringkali ada istilah sampai kepada Allah. Wal muradu bihi indahum, bermula yang dimaksud dengan sampai itu menurut orang-orang arifin, tahqiqul ilmi biwujudihi wahdah. Artinya adalah menyatakan pengetahuan, memantapkan pengetahuan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila kita sudah mengetahui dengan mantap bahwa yang ada itu hanya Allah, nah berarti itulah yang disebut namanya sampai. Kalau kita sudah mengetahui dengan tahakkuk bahwa yang ada itu hanya satu, adalah Allah, nah maka itu sampai kepada Allah artinya. Jadi fawusulul abdi ilallah huwa syu'uruhu bi'adamihi wa ilmuhu biwujudihi ta'ala.
Sampainya seorang hamba itu kepada Allah adalah merasakannya dia dengan ketiadaannya. Merasakannya akan ketiadaannya. Dan mengetahuinya dia dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya sampai kepada Allah. Kalau kita sudah merasakan bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, berarti kita sudah sampai. Sudah sampai kepada Allah artinya. Nah, kita ini kadada, dan kita merasa bujur bahwa kita ini kadada. Merasa bahwa kita ini kadada. Yang ini hanya diadakan aja oleh Tuhan. Kita bisa melihat, dilihatkan oleh Tuhan. Kita bisa mendengar karena didengarakannya oleh Tuhan. Kita bisa bergerak karena digerakkannya oleh Tuhan. Jadi kita kada ada apa-apa. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, bila sampai demikian ilmu kita, dengan ilmu yang tahakkuk, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan belaka, tapi rasa. Kalau kita melihat sesuatu mungkin dilihatkan oleh Allah, rasakan itu. Kalau kita mendengar sesuatu mungkin didengarkan oleh Allah, nah, rasakan itu. Adalah kitanya mungkin diadakannya. Kalau kita bergerak mungkin digerakkannya. Kawalah kehendak kita jalan mungkin sesuai kehendaknya. Nah, kalau kita sudah merasa demikian, berarti kita sampai. Sampai. Berarti kita sudah al-wasil ilallah, sampai kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal amru qad hasala lahu bil haqiqah lakin la yash'uru bihi. Sebenarnya ini sudah tahu semuaan kita, tapi kita kadang merasa benarnya. Ini perkara sudah tahu. Mulai sifat 20 sudah belajar itu. Mulai sifat 20 sudah tahu yang ada Allah, yang kekal Allah, yang semuaan, yang melihat Allah, mendengar Allah. Nah, cuma kita ini tahu aja, cuma kadang merasa. Kadang merasa lagi bahwa yang melihat itu adalah Allah, kita kada apa-apa. Yang mendengar itu adalah Allah, yang menggerakkan itu adalah Allah, semuaan itu adalah hanya Allah yang ada. Yang lain itu hakikatnya kada ada. Ini kita bicarakan masalah hakikat. Jangan dicampur aduk lawan syariat. Ini ada tersendiri dalam hal hakikat. Ajaran Allah macam ini yang mesti ada. Ajaran syariat Allah mengajarkan demikian. Jangan dicampur aduk jadi satu. Jadi syariat itu mesti jalan kedua-duanya di dalam diri kita. Mesti jalan kedua-duanya. Hakikat ada aturannya. Allah mengajarkan. Nah, syariat pun diajarkan oleh Allah. Jadi yang kita bicarakan pada bab ini adalah bab tentang masalah hakikat. Artinya urusan hati, urusan rasa. Nah, urusan hati, bukan urusan pandir. Bukan urusan pandir. Ini urusan hati. Bahwa hati kita, diri kita merasa bahwa yang ada itu sebenarnya adalah Allah. Yang becungkung ini bang itu diadakan benar aja. Diadakan beneran itu. Mbak diadakan digerakkannya pulang. Takkan tidak kada kau bergerak. Nah, dilihatkannya takkan tidak kada kau melihat. Nah, ini hakikat demikian. Kita sudah tahu itu, cuma belum sampai kepada tahap merasa. Yang kita cari ini supaya merasa. Jangan hanya sekedar tahu bahwa gula itu manis, tapi mesti merasa kayak apa manisnya gula itu. Nah, itu maksudnya. Jadi sampai seseorang itu kepada Allah, sampai pengetahuan yang dia rasakan bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa illa takun kadzalik bi an ta'taqidal wusula yakunu hissiyan fa mustahilun. Jikalau tidak demikian pengertiannya dengan bahwa engkau i'tiqadkan akan sampai itu adalah hissiyan, itu mustahil. Nah, kalau kita mengartikan sampai kepada Allah itu seperti sampainya kita ke rumah guru, sampainya kita ke rumah bapak, sampainya kita ke rumah ibu, sehingga bisa bertemu dengan ayah ibu. Namun diartikan demikian itu mustahil. Ada macam itu. Aku sampai sudah lawan abah, aku sampai sudah lawan mama. Mau sampai lawan Tuhan, ada macam itu maksudnya. Li'anna Allah la yattasilu bi syai'in wa la yattasilu bihi syai'un, karena Allah itu tidak berhubung dengan sesuatu dan tidak berhubung dengannya oleh sesuatu yang baharu ini. Ta'ala Allah an dzalik uluwan kabira, maha tinggi Allah dari yang demikian itu, setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Qala al-Imam al-Junaid, mata yattasilu man la syabiha lahu wa la nazir biman lahu syabihun wa nazir hayhat. Imam Junaid Baghdadi berkata, kapan bisa sampai Tuhan yang tidak ada serupa dan tandingan baginya dengan orang yang baginya itu ada serupa dan tandingan. Itu jauh sekali artinya. Ini pemahaman sampai itu jangan diartikan dengan sampainya satu zat kepada zat yang lain, sampainya satu benda kepada benda yang lain sehingga dia berhubung. Nah, jangan diartikan demikian. Jadi arti sampai seseorang itu kepada Allah adalah sampai ilmu yang dia rasakan bahwa Allah itu yang ada sebenarnya. Selain daripada Allah sebenarnya adalah adam tiada. Nah, itu sampai. Para muhibbin rahimakumullah. Wa awwalu darajatil wusul, bermula awal daripada derajat sampai. Nah, sampai itu bertingkat-tingkat juga. Ada sampainya ke sini, ada sampainya lebih jauh lagi, ada sampainya lebih jauh lagi. Adapun awal derajat wusul, man la yara fa'ilan illallah wahdah, orang yang tidak melihat akan orang yang berbuat itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Nah, itu paling rendah derajat sampai. Artinya sudah mampu kita mentauhidkan af'al. Ini paling rendah. Ini disebut ashabul yamin. Kalau di bawah pada ini itu awamul muslimin. Nah, awamul muslimin. Kita naik sedikit sampai ke derajat usul, disebut orang itu ashabul yamin. Sudah orang surga ini, ashabul yamin ini. Nah, orang yang merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu melainkan Allah. Tauhid af'al. Nah, ini sekurang-kurangnya kita di situ duduknya. Bahwa tidak melihat sesuatu apapun melainkan itu adalah perbuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini masalah hakikat, masalah hati. Nah, yang kita bicarakan ini bukan masalah syariah, tapi masalah hakikat, masalah hati kita. Jadi apapun yang kita lihat, maka hati kita ini melihat atau mengingat bahwa itu adalah merupakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat warna-warni, melihat pekerjaan baik buruk, melihat apapun yang ada di alam ini, hati kita ini melihatnya bahwa itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah, kalau demikian kita sanggup, maka kita sudah masuk dalam golongan orang wasilin,
golongan orang yang sampai, walaupun pada tingkatan yang pertama, awwalud darajah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, man ruzika hadal maqam salima minal afat. Kalau orang sudah diberi Tuhan kedudukan ini, kawa bisa mentauhidkan af'al. Hatinya sudah melihat bahwa tidak ada satupun di alam ini melainkan itu perbuatan Allah. Hatinya sudah meyakini itu, sudah melihat itu, maka dia akan selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Selamat sudah. Contohnya penyakit hati macam apa? Misalnya karya, seperti riya. Orang macam itu sudah ada terhindar daripada riya. Kan riya ini, inti riya itu adalah mencari sanjungan, pujian, manfaat daripada makhluk Allah. Itu kan riya. Riya ini orang melakukan satu ibadah yang dia cari pujian makhluk, atau pemberian makhluk, atau sanjungan simpati makhluk. Dengan ibadah dia mencari itu riya. Tapi kalau sudah hatinya itu tidak melihat lagi satupun daripada alam ini, melainkan itu ada perbuatan Allah, nah apalagi yang diriakannya. Memuji, ini ada melihat orang itu bisa memuji. Yang dilihatnya Allah aja yang bisa memuji itu. Yang memberi manfaat, hatinya sudah mengatakan yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah. Yang memberi mudarat, hatinya sudah melihat bahwa yang bisa memberi mudarat itu hanya Allah. Nah, apalagi riya, ada riya lagi. Riya itu ada dalam hati karena kita masih menganggap si fulan menyamani kita, si fulan bisa menyiksa kita, si fulan bisa memuji kita, mencaci kita. Nah, bila kita masih melihat itu, ya riya. Ada mau ampih riya, kayak apa aja caranya kalau masih belum selesai di tauhid af'al ini. Ya, apa jalan ikhlas yang paling nyaman? Kayak apa cara supaya bisa ikhlas? Supaya bisa beramal ibadah itu lillahi ta'ala. Sebutin nanti caranya. Mantapkan tauhid af'al. Nah, dari situ mantap, kada ada lagi sudah riya itu. Kada ada lagi riya. Nah, penang riya kan? Karena melihat semuaan itu adalah fi'il perbuatan Allah. Kita ini masih dalam hati kita masih melihat bahwa si fulan itu bisa memberi manfaat, si fulan itu bisa menyanjung, si fulan itu bisa meninggikan derajat kita. Nah, masih melihat fulan itu, lalu riya jadinya beribadah. Jangannya kita melihat bahwa tidak ada yang bisa menyanjung aku kecuali Allah, tidak bisa yang memudaratkan aku kecuali Allah, tidak bisa memberi manfaat kepada aku kecuali Allah. Kada mau lagi riya, kada mau lagi, pasti ikhlas. Nah, jadi orang yang di situ diberi ini makam selamat daripada riya. Apalagi wal hiqdi, dendam. Nah, menyimpan kemarahan. Apa menyimpan kemarahan kepada seseorang? Namun sudah kita menyaksikan bahwa orang itu adalah fi'ilnya Allah. Kawala orang itu bergerak mengkada digerakkan oleh Allah. Kawala orang itu berbuat mengkada diperbuat oleh Allah. Kawala orang itu melihat kalau kada dilihatkan oleh Allah. Kalau kita sarik lawan orang itu, sarik lawan Allah ngarannya. Namun itu mantap dalam hati kada ada dendam. Kenapa hati kita dendam dengan seseorang, benci dengan seseorang? Karena kita menuhankan orang itu. Nah, kita menuhankan orang. Orang tuh berbuat ini, orang tuh berbuat ini, sehingga kita marah, benci kepadanya. Jakanya kita melihat bahwa yang berbuat itu adalah merupakan fi'il Allah, kada wani kita benci. Nah, ada dendam lagi, kada ada lagi dendam. Melihat orang yang
pernah menyakiti kita, melihat orang yang pernah menzalim kita, melihat orang yang pernah menggibah kita, adalah marah dalam hati kita. Kan ada marah dalam hati, kenapa? Karena kita melihat itu fi'ilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kibri, sombong, wal ujubi, ujub, semua itu akibat tauhid afalnya ini kadang. Wa ta'yiril khalqi, mencaci maki makhluk Allah. Nah, sekali lagi ini diingatkan, ini adalah hati. Hati ini mencaci maki lawan orang. Bisa takam mulut kena tuh. Dah hati kada menyandang lagi, takam mulut kena mencaci orang. Nah, melihat orang kayak ini hati sari, melihat orang kayak itu hati sari. Pada bagus gawean orang itu dilihat. Nah, kenapa? Karena kita kada bertauhid lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi siapa yang diberi Allah ini kedudukan tadi, nah, diberikan Allah kedudukan bahwa dia bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, maka dia selamat dari macam-macam penyakit hati yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Semuaan ria ma'antar ke neraka, dendam ma'antar ke neraka, sombong ma'antar ke neraka, ujub ma'antar ke neraka, mencaci maki makhluk Allah itu mengantar ke neraka semua. Bila kita selamat daripada hal-hal itu, ada bakalan masuk surga. Ada bakalan masuk surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita diberi Allah kedudukan tadi, bahwa kita bisa merasakan tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, wara al hikmata bi kulli syai'in khalaqahu Allah taala, dan dia bisa melihat hikmah pada tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengambil intisari dari segala apa yang terjadi itu. Kada akan menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu berbahaya, mau sampai ke hati-hati. Namun di mulut ya paling gak fasik. Kalau ke hati bisa syirik, menyalahkan orang lain. Orang lain itu kada berdaya, enggak didayakan oleh Allah. Nah, jadi wara al hikmata, dia melihat hikmah pada tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Keadaan ini diciptakan oleh Allah. Barang benda apapun diciptakan oleh Allah. Jadi apapun yang terjadi, maka dia bisa mengambil hikmah dari semua. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Awal ilaju li tahsili hadzal wusul amrani. Adapun upaya untuk mendapatkan ini sampai tadi ada dua macam. Kayak apa supaya kita dapat sampai tadi nih? Kayak apa cara supaya kita ini bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah? Kayak apa caranya? Dua macam. Pertama, al-ilajul awal al-iktsaru min zikrillah, memperbanyak zikrillah, ma'ahuduril qalbi, serta hadirnya hati, bi an la fa'ila illallah, dengan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Banyak zikir la ilaha illallah, perbanyak sambil dihadirkan di hati, tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Bila berzikir la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak bisa berbuat kecuali Allah. Itu aja dibaca hari-hari supaya menyatu di awak kita ini. Kita pindah, kita kada menyatu. Pertama-tama itu kita mahir sudah tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kita ubah dengan yang tidak ada bisa berbuat kecuali Allah. Itu wajah artinya. Ma'huduril qalbi bi an la fa'ila illallah, serta hadir hati dengan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Zikirnya sama la ilaha illallah.
Empat orang bertahlil, ayo orang la ilaha illallah, tapi hati kita tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang berbuat, itu aja dimahiri hari-hari. Akhirnya gini jadi darah daging. Melihat apa? Itu perbuatan Allah. Hati kita berkata demikian. Al-ilajus tsani, upaya yang kedua, al-iktsaru min nawafilit ta'at, memperbanyak macam-macam yang sunat. Diperbanyak. Di samping zikir tadi diperbanyak, dengan hati yang hadir, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ditambah lagi memperbanyak ibadah-ibadah sunat, baik sembahyangnya, baik puasanya, sedekahnya, perkara-perkara yang sunat diperbanyak. Fal iktsaru minha ma'ad dawam yaj'alul 'abda mahallan li'inayatillah wa mahabbatih, memperbanyak dari perkara-perkara yang sunat itu serta terus-menerus itu menjadikan hamba tempat untuk mendapat inayah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada modal karena wusul ini Allah kada akan memberi kecuali kepada orang yang dicintai Allah. Itu sudah pasti. Orang yang bisa merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, itu pasti orang dicintai Allah. Kalau orang itu belum dicintai oleh Allah, kada akan bisa merasakan bahwa yang berbuat itu Allah. Kada bisa. Sarik aja orang, mencela bila ada orang macam ini, dendam lawan orang. Kenapa? Karena hatinya belum bertuhan kepada Allah. Lisannya aja bertuhan Allah, hatinya belum. Sehingga menganggap banyak yang disarikinya, banyak yang disalahkannya, banyak yang dicaci makinya. Nah, jadi supaya Tuhan itu cinta lawan kita, agar diberinya yang namanya wusul tadi, perbanyaklah ibadah sunat. Nah, wajib sudah biris itu. Wajib sudah kita biris, tuntung sudah, sunat diperbanyak. Wajib tuh kada kau diperbanyak, sudah tertentu sembahyang 5 waktu, kada kau ditambahi lagi itu. Sembahyang sunat mutlak diperbanyak, sedekah sunat diperbanyak, supaya kita ini dicintai oleh Allah. Nah, ditambah lagi perbanyak zikir tadi, 2 macam itu jalan, Allah akan memberi kita usul tadi. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur sungguh berjuang hendak mendapatkan anugerah Allah, pasti akan kami beri ya Tuhan. Namun kita hendak bujur-bujur dapat itu nah. Hendak bujur-bujur jadi ashabul yamin. Bujur-bujur hendak sungguh-sungguh, Allah berjanji dengan lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami beri itu petunjuk ke jalan kami itu. Para muhibbin rahimakumullah, amma darajatul wusul fala nihayatalah. Adapun kesudahan derajat wusul itu kada ada kesudahannya. Cuma yang pertama dulu ya tadi, kita tahu merasakan bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Itu pertama itu. Selanjutnya tinggi-tinggi kalau tidak kesudahannya lagi. Cuma harus melalui ini dulu, bahwa tidak ada yang bisa berbuat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita i'tikadkan, kita rasakan di dalam hati kita. Nah, kemudian hikmah yang ke-214, minal hikamil ataiyah, qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-214 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Qurbuka minhu an takuna musyahidan li qurbih, wa illa fa min aina anta wa wujudu qurbih. Artinya, bermula
dekatnya engkau daripada Allah, bahwa engkau menyaksikan dengan mata hati engkau bagi dekatnya Allah itu. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka dari manakah engkau dan adanya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para muhibbin rahimakumullah, di antara istilah yang dipakai oleh orang-orang arifin adalah al-qurbu, yaitu dekat. Sebagaimana minggu yang lalu al-wusul, sampai. Nah, kemudian dekat. Jelas dimaksud dengan dekatnya kita kepada Allah itu bukan dekat zat dengan zat, karena itu mustahil. Bukanlah dekatnya kita dengan Allah seperti dekatnya kita dengan kawan kita, dekatnya kita dengan suatu benda. Itu mustahil diartikan demikian. Al-qurbul hakiki qurbullah minka. Kedekatan yang sebenarnya itu adalah dekatnya Allah daripada engkau. Bila mana mata hati kita menyaksikan, diri kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bila mana kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Bila mana bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, jawab bahwa aku adalah dekat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bahwa kami itu sangat dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Tetapi la tubsirun, tidak melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepada manusia itu daripada urat leher mereka sendiri. Nah, inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Tinggal lagi apakah kita bisa merasakan kedekatan Allah kepada kita itu. Yang dituntut dalam hikmah ini adalah agar kita bisa merasakan dekatnya Allah. Allah sudah menjelaskan bahwa Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari yang dekat. Tinggal lagi kita yang belum bisa merasakan kedekatan Allah itu. Bukti bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Allah mengetahui geritik hati kita. Dan apa yang kita rancang, apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan di hati kita itu Allah tahu. Dan itu akan Allah sampaikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Dalam Sahifatul Amal, lembaran amal kita. Allah menjelaskan bahwa
engkau pada hari anu, tanggal anu ada merencanakan ini. Hari anu, tanggal anu engkau merencanakan itu. Allah mengetahui apa yang ada terlintas di dalam hati kita. Nah, itu bukti bahwa dekatnya Allah dengan kita sampai-sampai geritik hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata. Allah mengetahui siritan mata kita. Bisa kita menyirit kawan dihiga, kawan kada tahu pada kita menyirit. Allah tahu kita menyirit kawan kita itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan yang menyembunyikan oleh hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kada dekat, kada akan tahu, kada akan bisa mengetahui demikian. Orang yang paling dekat dengan kita pun kada tahu isi hati kita, tapi Allah tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa dekatnya Allah kepada kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Musyahadatul abdi qurbah. Musyahadatul abdi qurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Menyaksikannya seorang hamba akan dekatnya Allah daripadanya itu membuahkan muraqabah. Membuahkan muraqabah. Kalau kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat, sangat-sangat dekat, itu akan menimbulkan dalam hati kita yang namanya muraqabah. Selalu dilihat Allah, selalu diketahui oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu muraqabah timbul dalam hati kita apabila kita sudah menyaksikan dekatnya Allah dengan kita. Nah, jadi ini tusmirul muraqabah, membuahkan muraqabah. Kita kada akan bisa muraqabah kalau sebelum kita merasakan Allah itu dekat. Nah, sudah kita merasakan Allah itu dekat, di situ kita timbul muraqabah, rasa dilihat Tuhan, rasa didengar Tuhan, rasa diawasi selalu oleh Tuhan. Nah, itu muraqabah. Wahia itu muraqabah yakinu tila'illah ala zahir abdi wa batinih. Muraqabah itu artinya adalah yakinnya mengetahui Allah atas yang zahir dari seorang hamba dan yang batinnya. Itu muraqabah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam musafir beliau di padang pasir singgah di penyinggahan, lalu beliau ada melihat seorang budak mengembala kambing. Didekati oleh Sayyidina Umar, wahai budak, jual kepadaku satu ekor kambing itu. Artinya, aku nukari seekong na kambing itu. Ujar si budak, ini kambing milik tuan, bukan milikku. Bagaimana kalau tuanku menanyakan, mana kambing? Kurang satu. Ujar Sayyidina Umar, jawab kawan tuan, dimakan serigala. Sayyidina Umar mencoba ini budak. Kalau tuan nikam betakun, kambing napa kurang seekor? Oh, dimakan serigala. Lalu ujar budak, kalau tuan itu bisa saja dikatakan demikian. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Kalau Allah menanyakan kepadaku, mana kambing yang satunya?
Fabaka Umar, maka Umar menangis. Menunjukkan bahwa seorang hamba yang berkulit hitam, pengembala kambing itu ternyata punya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Artinya kalau lawan Tuhan kita bisa berbohong, dimakan serigala. Tapi kalau dengan Allah, halo Sayyidina Umar, mana Tuhan engkau? Tuanku di sana. Bawa kepada tuannya. Ujar Umar, wahai tuan, ini budak aku beli. Berapa harganya? Dijual oleh tuannya. Maka budak itu dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya Allah memberikan ini sifat yang mulia muraqabah kepada seorang budak hitam, seorang hamba sahaya. Yang itu barangkali tidak diberikan Allah kepada orang-orang yang merdeka, kepada orang-orang yang bebas. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam pasal yang sebelumnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini menjelaskan tentang wusul, sampai. Nah, sedangkan di hikmah ini yang ke-214 tentang dekat. Mana tingginya dua kedudukan itu di sisi Allah? Sampai dekat. Nah, kalau sampai itu dijelaskan bahwa sampai itu kita mengetahui, merasakan bahwa segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Hati kita. Nah, hati kita melihat sesuatu apapun itu merupakan karya Allah. Kalau demikian sudah kita masuk dalam golongan orang-orang yang sampai. Hati jangan diucapkan. Nggak diucapkan itu istihza billah. Itu bisa jadi ma'ulu-ulu Allah dan bahaya iman kita. Jangan dianggap penting dengan mulut, dengan lisan. Bisa melihat ada yang kurang bagus atau akhlak orang yang kurang baik, wah itu PL Tuhan. Ini istihza billah, bisa kafir. Ini perkara hati, perkara hati. Fi'lullah. Nah, kita melihat sesuatu, hati kita mengatakan bahwa itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah, itu hati. Jangan dianggap remeh, jangan diulah main-main. Ini bisa menghancurkan iman. Sambil duduk misalnya buat PL Tuhan, jangan PL itu bahaya dengan iman kita. Ini perkara hati. Nah, bila sudah hati kita bisa melihat, hati kita bisa menyaksikan, diri kita bisa merasakan bahwa yang ada ini adalah fi'il Allah, itu sampai. Kita sudah masuk golongan orang wasilin, orang yang sampai walaupun derajat yang paling rendah. Nah, sekarang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, merasakan kedekatan Allah dengan diri kita. Setiap yang dekat belum tentu sampai. Setiap yang sampai pasti dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa martabat wusul lebih tinggi daripada martabat al-qurbi atau dekat. Lebih tinggi wusul. Orang kada akan bisa wusul kalau kada qurbi, kalau kada dekat terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa wusul itu adalah target utama kita. Nah, wusul target utama kita. Kita mesti sampai ke situ. Kita mesti sampai kepada derajat di mana hati kita menyaksikan bahwa semua itu adalah fi'il Allah. Target utama. Nah, kalau kita belum sampai ke derajat itu, belum sampai ke derajat musyahadah fi'lullah, kita ambil yang di bawah, yaitu menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Nah, ini kalau kada kawa sampai ke wusul, barang kita sampai di qurbi ini.
Rasulullah SAW bersabda, "U'budillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita target yang utama. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu melihat Allah. Artinya hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu menyaksikan mata hati engkau itu akan fi'il Allah. Itu kalau bisa. Wa'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau seorang hamba yang selalu bisa menyaksikan, merasakan akan perbuatan Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau belum sampai demikian, fa innahu yarak, Allah yang melihat engkau. Nah, kalau belum sampai ke sana, ambil yang ini, selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah pilihan yang terakhir. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Harus salah satunya. Kalau kita belum bisa menyaksikan segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, belum bisa itu, kita ambil yang kedua, bahwa segala sesuatu gerak-gerik kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada pilihan lain pada itu. Kalau kita hendak duduk dalam derajat ihsan, dalam derajat ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-muraqabah tusmirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa muraqabah tadi, muraqabah, merasa diawasi Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah, itu kita dapatkan dari permulaannya kita merasakan kedekatan Allah dengan kita, dapat kita muraqabah. Dari muraqabah itulah kita lalu beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kadang merasa diawasi Allah, kita kadang akan beradab dengan Allah. Kenapa kita beradab dengan seseorang? Karena kita merasa dilihatnya, merasa didengarnya. Al-muraqabah tusmirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah itu membuahkan adab beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, wal adab ma'allah, bermula adab lawan Tuhan itu, adab dengan Allah itu kal ikhlas, seperti ikhlas. Ini adab dengan Allah. Kita beribadah itu semata-mata murni karena Allah, bukan karena yang lain-lain yang kembali kepada diri kita. Itu ikhlas. Kalau kita beribadah supaya ke surga, itu kembali kepada kita ngarannya. Kalau kita beribadah supaya jangan masuk neraka, itu kembali kepada diri kita. Ikhlas itu adalah murni bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Nah, itu adab ma'allah. Kawala kita ikhlas itu, kalau kada muraqabah, kada bisa. Kita bisa ikhlas itu dari muraqabah. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah tahu isi hati kita, Allah tahu geritik hati kita. Mungkin kita kada ikhlas diketahui Allah, mungkin kita ikhlas diketahui Allah. Nah, lalu kita berusaha untuk ikhlas itu. Nah, jadi ikhlas itu bagian dari adab seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warridha bima qadallah, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Ridha artinya menerima yang diberikan Allah itu dengan perasaan senang hati. Ini ridha. Warridha ma'allah, ridha dengan Allah,
dengan segala yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang sulit. Ridha, kedudukan yang tinggi. Orang yang beradab lawan Allah lah yang bisa ridha dengan Allah itu. Kalau orang kada punya adab dengan Allah, kada akan bisa ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnil dzan bihi, selalu berbaik sangka dengan Allah. Ini adab ma Allah, berbaik sangka dengan Allah. Arti berbaik sangka lawan Allah itu apa maksudnya? Bahwa meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah tujuannya baik. Tujuannya baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti tujuannya baik. Itu husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Apakah yang diterima dari Allah pasti tujuan Tuhan itu baik. Allah menakdirkan kita berbuat taat, lalu kita bisa taat kepada Allah. Baik. Allah menakdirkan kita berbuat maksiat, tujuan Allah bagus. Agar kita apa dengan maksiat itu? Agar kita sadar bahwa kalau kada dijaga Allah, kita jatuh dalam maksiat. Dengan maksiat itu kita sadar bahwa kita orang yang hina. Dengan maksiat itu sadar kita mesti tobat kepada Allah. Nah, jadi walaupun Allah itu menghendaki kita maksiat, walaupun kita mesti husnuzan dengan Tuhan. Ini tujuan Tuhan baik. Agar aku ini merasa bahwa diriku ini memang hamba yang kotor. Hamba yang mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu husnuzan billah. Selalu berbaik sangka dengan Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian adab dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itu bagian adab-adab batin, adab-adab hati, ikhlas, ridha, apalagi yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Biar Tuhan bila engkau melakukan ini dibalas ini, yakin sedikit pun kada ragu. Itu ngarannya adab dengan Allah. Apalagi malu terhadap Allah, mau utamakan Allah atas yang lainnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah, itu termasuk adabul batin, adab batin seorang hamba. Nah, semuaan itu bisa kalau sudah kita muraqabah tadi, merasa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang zahir adab wa kamubadaratil imtisal, seperti segera menjunjung perintah. Bila Allah menyuruh ini, lah kasih, jangan berlambat-lambat. Orang azan artinya Allah nyuruh sembahyang. Kalau beradab, lah kasih sembahyang itu. Nah, itu adab. Wajtina bin nawahi, segera menjauhi larangan. Ujar Tuhan, jangan melakukan ini. Begitu mendengar ada Quran, ada hadis mengatakan jangan melakukan ini, lah kasih ampih, lah kasih kembali kepada Allah. Orang umpamanya melakukan riba, selama ini belum sadar, belum tahu apa itu riba. Begitu mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah bahwa riba itu akan matinya su'ul khatimah, akan diazab dengan neraka, larangan Tuhan riba. Segera berhenti daripada riba. Jangan berpikir panjang.
Namun aku ambil riba kayak apa rumah, maka rumah ini berhutang riba. Dijual kemana guring? Nah, setiap kali kita melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan menjamin keselamatan kita. Maulah Tuhan menyuruh kita sengsara, kada mau. Bila Allah menyuruh sesuatu, pasti ada manfaat yang kembali kepada kita. Segera. Itu adab yang zahir. Wa hifzal jawarih, menjaga anggota-anggota tubuh. Wal lisan, terutama lisan. Ini tadi beradab lisan ini. Kadang-kadang lisan kita ini kada beradab lawan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bujur menurut hati belum tentu bujur diucapkan. Sesuatu yang mesti diiktikadkan oleh hati belum tentu tepat diucapkan. Karena ada adab masing-masing. Kalau kita melihat anjing misalnya, dalam hati kita ayo itu fi'il Allah. Tapi jangan sekali-kali di mulut kita bahwa anjing itu ciptaan Allah. Itu kada beradab mulut kita. Kada beradab. Walaupun dalam hati kita i'tikadkan bahwa anjing itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah. Tapi di mulut kita kalau mengatakan anjing itu ciptaan Allah, itu kada beradab dengan Allah. Nah, kalau orang bertakun, anjing itu olahan siapa? Nah, jawaban yang benar adalah seluruh binatang yang melata itu ciptaan Allah. Nah, itu beradab dengan Allah. Anjing itu olahan siapa? Olahan Allah. Itu kada beradab walaupun bujur di hati, tapi diucapkan salah. Ada kotoran tahi kambing. Tahi kambing. Dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dalam hati diucapkan tahi kambing olahan Tuhan, kada beadab lawan Tuhan. Kalau orang bertakun tahi kambing itu olahan siapa? Kambing sebagian olahan Tuhan. Nah, itu beadab lawan Tuhan marahnya. Kambing itu olahan Tuhan. Jadi jangan dikatakan bahwa tahi kambing itu olahan Tuhan, itu kada beadab lawan Tuhan secara syariat lisan kita. Walaupun di hati kita i'tikadkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, wa hifzul lisan wal jawarih amma nahallahu ta'ala anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita. Itulah namanya dekat dengan Allah. Bila sudah kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, maka kita akan merasa bahwa kita selalu dipantau, dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Bila kita merasakan dilihat, diawasi oleh Allah, kita akan berhati-hati. Ujar Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, menukil perkataan ulama, kalau orang berbuat maksiat sedangkan dia meyakini Allah Ta'ala melihat, itu orang sangat berani kepada Allah. Orang itu melakukan maksiat padahal dia yakin bahwa Allah melihat, berarti orang ini sangat berani kepada Allah. Sangat berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi membuahkan muraqabah, membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau supaya bisa usul kepada Allah, disebutkan pada hikmah yang lalu, kita memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan hadir hati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, untuk bisa muraqabah ini, para ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya.
Itu di hati, diulang-ulang supaya bisa muraqabah nih. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan atasku. Ulangi aja baca itu berapa kali sehari. Kayak ini jadi selalu merasa dipandang Allah, merasa disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau untuk usul amaliyahnya la ilaha illallah, perbanyak. Kalau hendak dapat muraqabah ini, nah perbanyaklah zikir Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Diulang-ulangi sambil dipaham artinya. Allah beserta aku, Allah memandang aku, Allah menyaksikan atasku. Kalau ada hitungannya berapa kali sehari? Nah kalau sudah itu mahir, jadi kebiasaan, kena akan timbul kita muraqabah itu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.